Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pada rukun Islam yang ketiga. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa ita'u az-zakah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ita'u az-zakah, mengeluarkan zakat. Jadi kita masih berada di dalam hadits Jibril tatkala Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa ita'u bimakna i'ta'. Ita' maknanya adalah i'ta', memberikan. Wa ityan bimakna maji, sedangkan ityan maknanya adalah maji, kedatangan. Wa ata bimakna ja'a, sedangkan ata maknanya adalah datang. Fa ita'u zakati yu'na i'ta'uha liman ayyana Allah subhanahu an yu'tau iyyaha. Jadi i'ta'u zakah maknanya adalah memberikannya kepada siapa yang Allah tentukan untuk diberikan. Waz zakatu ma'khudhatun minaz zakah wa huwa at-taharatu wan nama. Dan zakat itu diambil dari kata az-zakah, wa huwa at-taharah, yaitu suci, wan nama, dan tumbuh. Li'annal muzakki yutahhiru nafsahu minal bukhli wa yunammi malahu bizzakati. Karena orang yang mengeluarkan zakat itu mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari kebakhilan, kekikiran. Wa yunammi malahu bizzakah, dan menumbuhkan hartanya dengan zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala
berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah, dengan itu engkau mensucikan mereka dan membersihkan mereka. At-Taubah ayat 103. Waz zakatu ta'rifuha nasibun muqaddarun syar'an fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin. Zakat definisinya adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat perihal harta tertentu untuk golongan tertentu. Nasibun min mal, bagian dari harta, walaysa kullul mal, bukan semua harta. Bal amwalun muayyanatun bayyanaha ar-rasul alaihi salatu wassalam wa ba'duha mubayyanun fil qur'ani. Akan tetapi harta tertentu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagiannya dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Walaysa kullu hadhil ajnasi minal mal tajibu fihi zakah bal la budda min syurutin. Tidak semua jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya, akan tetapi mesti dengan syarat-syarat. Waz zakatu juz'un basitun yuaddi bihal insanu ruknan min arkanil Islam. Zakat adalah bahagian yang sederhana yang ditunaikan oleh seseorang, yang dengannya seseorang menunaikan rukun dari rukun-rukun Islam. Yutahhiru biha nafsahu minal bukhli warradhilati. Dengannya ia membersihkan dirinya dari kekikiran, kebakhilan dan sifat yang rendah. Wa yutahhiru biha sifati safahati kitabihi minal khataya, dan dengannya ia membersihkan lembaran-lembaran catatan amalnya dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu atau zakat itu menghapuskan atau memadamkan dosa-dosa sebagaimana halnya air memadamkan api. Wa afdalus sadaqati az-zakah. Wa afdalu as-sadaqati az-zakah. Dan seutama-utama sedekah adalah zakat. Fadirhamun tukhrijuhu fi zakatika afdalu min dirhamin tukhrijuhu tatawwu'an. Dirham yang engkau keluarkan di dalam zakatmu itu lebih utama daripada dirham yang kau keluarkan dengan sedekah biasa sunnah. Lianna Allah Ta'ala qala fil haditsil qudsi, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai yang dengannya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku
selain daripada amalan-amalan yang aku wajibkan. Selain daripada amalan-amalan yang aku wajibkan. Wa rak'atun min salatin mafruḍatin afdalu min rak'atin min salati tatawwu'in. Satu rakaat salat wajib itu lebih utama daripada satu rakaat salat sunnah. Fa fi zakati takfirul khataya. Di dalam zakat terdapat penghapusan atau penutupan dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikeluarkannya zakat itu. Wa fiha al-ihsanu ilal khalqi. Dengan zakat itu juga ada kebaikan terhadap makhluk, berbuat baik terhadap sesama makhluk. Li'annal muzakki yuhsinu ilal madfu'i ilaihi az-zakata fayadkhulu fi idadil muhsinina alladzina yadkhuluna fi mahabbatillahi kama qala Allah Ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Karena orang yang mengeluarkan zakat itu, maka dia berbuat baik terhadap orang yang ia berikan zakat itu. Maka dia masuk ke dalam bilangan atau golongan orang-orang yang berbuat baik, yang mana mereka masuk ke dalam kecintaan Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah ayat 195. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa fi zakati aidan ta'lifun bainan nas. Di dalam zakat juga ta'lifun bainan nas, menyatukan di antara manusia, menyatukan hati-hati di antara manusia. Li'anna al-fuqara'a idza a'tahumul aghniya'u minaz zakati dhahaba ma fi nufusihim minal hiqdi 'alal aghniya'i. Karena orang-orang miskin, orang-orang fakir, apabila orang-orang kaya memberikan mereka zakat, maka akan hilanglah di dalam dirinya kedengkian terhadap orang-orang kaya. Akan hilanglah dari diri mereka kedengkian terhadap orang-orang kaya. Amma idza mana'ahum walam yatafaddalu alaihim bi syai'in sara fi nufusihim ahqadun 'alal aghniya'i. Adapun apabila orang-orang kaya itu mencegah mereka, menahan dari mereka karunia, maka akan ada pada diri orang-orang fakir itu kedengkian terhadap orang-orang kaya. Akan ada pada diri orang-orang miskin itu kedengkian terhadap orang-orang kaya. Wa fi zakati aidan igna'un lil fuqara'i anit tasalluti. Dengan zakat itu juga membuat orang-orang fakir itu tidak berusaha untuk menguasai orang-orang kaya. Li'annal faqira idza qadira annal ghina annal ghani la yu'tihi syai'an
fa innahu yukhsha minhu an yatasallata. Karena orang fakir itu, apabila orang-orang kaya itu tidak memberikan sesuatu kepadanya, ya, maka dikhawatirkan ia akan berusaha untuk menguasai orang kaya tersebut, berusaha untuk menzalimi orang kaya tersebut. Wa in yukassiral abwab, dan boleh jadi dia merusak pintu. Wa yanhabul amwal, dan merampok harta, merampas, mencuri. Dia akan curi orang kaya tersebut. Li'annahu la budda an ya'isha fayakul wa yashrab. Karena dia harus hidup, makan dan minum. Fa idza kana la yu'ta syai'an fa innal ju'a wal 'atasha wal 'ura yadfa'unahu ala an yatasallata 'ala an-nasi bis-sariqati wan nahbi wa ghairi dzalik. Karena apabila tidak diberikan sesuatu, maka rasa lapar itu, haus, kemudian tidak punya pakaian, akan mendorongnya untuk berusaha menguasai orang-orang dengan apa? Ya, dengan mencuri, dengan merampok dan lain-lainnya. Jadi apabila ada yang kecurian, mungkin ya ada haknya orang-orang miskin di situ. Kita berdoa saja kepada Allah, semoga ya ada yang lebih baik. Wa fi zakati aidan, di dalam zakat juga, jalbul lil khairati minas samai, dalam rangka, jadi diantara faidah zakat juga adalah untuk mendapatkan kebaikan dari langit, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari langit. Fa innahu qad warada fil hadithi, karena terdapat di dalam sebuah hadits bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama. Tidaklah satu kaum itu menahan zakat harta mereka, melainkan akan ditahan bagi mereka hujan dari langit. Jadi antara faktor atau penyebab kekeringan, tidak turun hujan, adalah tidak dikeluarkannya zakat. Fa idza adda an-nasu zakata amwalihim anzalallahu lahum barakatin minas samai wal ardi. Wa hasala fi hadha nuzulul matari wa nabatul ardi wa shib'ul mawashi wa saqan nas bihadzal ma'i alladhi yanzilu minas sama'i wa ghairi dhalika minal masalihil katsirah. Jadi apabila manusia itu menunaikan zakat harta mereka, maka Allah akan menurunkan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi, yang dengannya ia memperoleh
hujan, turun hujan, tumbuhnya tanaman-tanaman, kenyangnya hewan ternak, dan dengannya manusia bisa meminum dari apa yang turun dari langit, dan banyak lagi maslahat-maslahat yang lain dari turunnya hujan tersebut. Karena air hujan itu adalah berkah. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami menurunkan dari langit air yang diberkahi. Alhamdulillah, perjalanan ke sini ya sempat singgah bernaung. Alhamdulillah hujan. Semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Wa fi zakati aidan, di dalam zakat juga terdapat i'anatul lil mujahidin fi sabilillah, menolong para mujahid di jalan Allah. Lianna min asnafiz zakati al jihad fi sabilillah, kama qala Allah wa fi sabilillah, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Karena di antara golongan orang yang berhak mendapatkan zakat atau yang berhak mendapatkan zakat adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah At-Taubah, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Jadi orang-orang yang ikut serta berperang di jalan Allah, maka itu boleh diberikan zakat, atau termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Wa fi zakati tahrirul abidi, fa innal insana yajuzu lahu an yashtari abdan mamlukan minaz zakati fayu'tiqahu li'anna Allah qala wa fir riqabi. Dalam zakat juga ya terdapat pembebasan budak. Jadi seseorang boleh baginya untuk membeli budak dari zakat tersebut, lalu kemudian membebaskan budak tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman wa fir riqabi. Jadi budak yang berusaha atau ingin membebaskan dirinya. Wa fi zakati fakku dhimami minad duyun, kam min insanin min hamulatin dhata hasabin wajahin ubtuliya bitarakumid duyuni alaihi fatu'adda anhu minaz zakati fayahsul fi hadha khairun kathir fikakul lidhimmatihi wa raddu haqqin liman lahu al-haq. Jadi dalam zakat juga terdapat melepaskan dari kehinaan, kerendahan, dari utang, dililit utang. Karena betapa banyak orang yang punya kedudukan, punya jabatan, akan tetapi diuji dengan utang yang menumpuk. Utang yang menumpuk, banyak utangnya. Dan utang itu jamaah sekalian adalah, kata Rasulullah, hammun fil lail, kegalauan di malam hari. Kecuali orang-orang yang tidak mengetahui ya
bahwasanya utang itu ya sangat berat pertanggungjawabannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang, ya, kepada keluarga orang yang meninggal, apakah ada utang? Kalau ada utang segera dilunasi sebelum diselenggarakan jenazahnya. Kalau kita nanti sudah dikubur, ditanya, kalau sekiranya ada utangnya segera menghubungi keluarga. Seharusnya sebelum diselenggarakan jenazahnya ditanya, apakah dia punya utang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari utang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari dililit utang. Jadi orang yang dililit utang boleh diberikan zakat atau masuk di dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fayahsul fi hadza khairun katsir, maka dengan ini dia memperoleh kebaikan yang banyak, membebaskannya dari kehinaan dan mengembalikan hak kepada orang yang mempunyai hak. Wa fi zakati, dan di dalam zakat juga, i'anatul musafirina alladzina tanqati'u bihumus subul fayadi'u maluhu alladzi ata bihi ma'hu wa la yajidu ma yuwassiluhu ila baladihi. Jadi di dalam zakat juga terdapat faidah, yaitu membantu para musafir, membantu orang-orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, habis hartanya, yang dia bawa, dan tidak ada sesuatu yang dengannya ia bisa sampai ke kampung halamannya atau ke negerinya. Fahadha yu'ta min zakati ma yuwassiluhu ila baladihi. Maka ini boleh diberikan zakat yang dengannya ia bisa sampai ke kampung halamannya. Walau kana ghaniyan fi baladihi, meskipun dia adalah orang kaya di kampungnya. Meskipun dia orang kaya di kampungnya, punya banyak mobil, rumahnya bertingkat, punya tanah, banyak tanahnya, banyak sawahnya, tapi dia kehabisan bekal, maka dia berhak mendapatkan zakat. Termasuk diantara golongan yang berhak mendapatkan zakat, yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil bukan anak jalanan. Akan ada undang-undangnya katanya itu, yang memberikan kepada para pengemis-kemis jalan itu, anak jalan itu akan didenda kita kalau kita kasih. Nggak tahu kapan itu perdanya. Fahadha yu'ta minaz zakati ma yusiluhu ila baladihi walau kana ghaniyan fi baladihi. Al-muhim anna zakata fiha masalihun katsir. Yang terpenting adalah zakat itu mempunyai banyak maslahat. Walihada sarat ruknan min arkanil Islam. Oleh karena itu zakat ini termasuk rukun Islam. Jadi termasuk rukun Islam. Wahtalafal ulama'u fima law tahawana al-insanu biha hal yakfur kama yakfur bit tahawuni bis salati aw la.
Para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang meninggalkan zakat itu, ya, apakah dia kafir? Sebagaimana halnya kafirnya orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. As-sahih annahu la yakfur. Yang sahih adalah tidak kafir. Wa daliluhu, dan dalilnya adalah ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safa'ih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibadi thumma yura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah pemilik emas dan perak lalu kemudian tidak menunaikan hak emas dan perak itu, melainkan pada hari kiamat nanti akan menjadi lempengan-lempengan dari api, lalu kemudian dipanaskan, lempengan-lempengan, lalu kemudian dipanaskan di dalam neraka Jahannam. Lalu kemudian lempengan-lempengan tersebut diletakkan pada lambungnya, disetrika dengan lempengan-lempengan itu, hartanya itu. Wajabinuhu, dan dahinya, disetrika juga dahinya. Wa dhahruhu, dan punggungnya, disetrika dengan punggungnya dengan lempengan-lempengan yang sudah dipanaskan di dalam neraka Jahannam, emas, perak, Kullama baradat, tiap kali dingin dipanaskan lagi. Pada hari yang lamanya itu 50,000 sanah, 50.000 tahun. Kapan itu? Pada saat hisab, pada saat perhitungan. 50,000 sanah. Jadi orang menunggu hisab, orang menunggu perhitungan, ada yang sudah tersiksa. Jadi ada yang sudah disiksa. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dia disiksa pada saat menunggu hisab. Pada saat menunggu perhitungan dia sudah disiksa, disetrika duluan. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Hatta yuqda bainal ibad, sampai kemudian diputuskan hukuman manusia, hamba. Thumma yura sabiluhu, kemudian diperlihatkan jalannya. Imma ilal jannati wa imma ilan nar, apakah ke surga atau ke neraka. Jadi kemudian diperlihatkan jalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
fa inna hadzal hadits yadullu ala annahu la yakfur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut, bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu tidak kafir. Li'annahu law kana kafiran bitarki zakati lam yakun lahu sabilun ilal jannah. Karena sekiranya dia kafir dengan meninggalkan zakat itu, maka tidak ada jalan menuju surga. Tidak diperlihatkan jalan menuju surga. Karena orang kafir tidak diperlihatkan jalan menuju surga. Langsung dia masuk neraka. Wal hadits yaqul, jadi hadis ini mengatakan thumma yura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Diperlihatkan jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Wa anil Imam Ahmad rahimahullah riwayatan annahu yakfur idza bakhila bizakati. Adapun riwayat Imam Ahmad bahwasanya orang yang kikir, orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia kafir. Li'annaha ruknun min arkanil Islam. Karena beliau berpendapat karena zakat itu adalah termasuk rukun Islam. Wa idza fata ruknun min arkanil baiti saqatal bait. Kalau ada tiang rumah itu yang patah, yang roboh, maka rumah itu akan roboh. Coba kalau dihilangkan ini tiangnya masjid ini, apalagi dihilangkan tiang-tiangnya, kata beliau, niscaya masjid tidak akan roboh, bangunan itu akan roboh, karena rukun itu adalah tiang. Walakinna as-sahih annahu la yakfur illa annahu ala khatarin 'azimin wal iyadu billahi wa minhu hadzal wa'idus syadid. Yang sahih adalah tidak kafir, hanya saja dia berada dalam bahaya yang besar. Berada dalam bahaya yang besar dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Inilah haditsnya ini, ancaman yang sangat keras. Masih di mahsyar, masih menunggu perhitungan, sudah diazab duluan. Sudah disiksa duluan. Mas'alatun fil amwali az-zakawiyah. Masalah dalam harta yang dizakati. Li'anna al-amwala laysa kulluha fiha zakah. Karena harta itu tidak semuanya dizakati, tidak semuanya dikeluarkan zakatnya. Bal minha ma fihi zakah wa minha ma la zakata fihi faz-zakatu wajibatun fi umurin. Jadi ada yang dikeluarkan zakatnya dan ada yang tidak dikeluarkan zakatnya. Karena beberapa faz-zakatul wajibah fi umur. Zakat yang wajibah itu ada beberapa hal. Awalan fi dzahabi wal fiddah. Yang pertama adalah emas dan perak. Ala ayyi halin kana sawa'un
sawa'an kanat nuqudan kaddarahim wad dananir aw tibran kal qita'i min adh-dhahabi wal fiddati aw huliyan yulbasu wa yusta'ar aw ghairi dhalik. Jadi emas dan perak bagaimanapun ia, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun modelnya, bagaimanapun bentuknya, ya, apakah dia berupa uang seperti dirham, dinar, ataukah berupa biji, ya, seperti potongan emas dan perak, ataukah berupa perhiasan yang dikenakan ataukah dipinjamkan dan lain-lain. Al-muhim anna nafsa hadzal ma'dan wa huwa adh-dhahabu wal fiddatu fihi zakatu ala kulli hal. Jadi yang penting bahwasanya jenis barang tambang itu, apakah itu berupa emas, perak, ya, bagaimanapun modelnya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun bentuknya, ya, maka wajib padanya zakat. Lakin bi syartin an yablugha nisab li muddati sanah kamilah. Akan tetapi dengan syarat harus sampai nisab dan selama setahun. Iya. Jadi harus mencapai nisab. Dengan syarat harus sudah mencapai nisab dan selama setahun, haul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alaika zakatun hatta yahula 'alaikal haul." Tidak wajib bagi mengeluarkan zakat sampai ia berlalu setahun. Jadi ini bantahan terhadap orang yang berpendapat adanya zakat profesi. Iya. Jadi katanya gaji saya 1 bulan melebihi dari itu. Jadi dia keluarkan zakatnya. Ya kalau sedekah biasa boleh. Iya. Tapi kalau dikatakan zakat tidak termasuk zakat. Iya, karena belum haul. Wan nisabu min adh-dhahabi 85 jiraman. Nisab emas adalah 85 gram. Jadi 85 gram. Kalau sudah punya emas sampai 85 gram atau lebih dan sudah terpendam selama setahun, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Wan nisabu minal fiddati 56 riyalan Saudiyah. Sedangkan nisab perak adalah, ya, 56 rial Saudi. Wa hiya 595 garaman, yaitu 595 gram. Jadi kalau perak nanti mencapai 595 gram, ya, baru dikeluarkan zakatnya. Faman indahu min adh-dhahabi aw al-fiddati hadzal miqdar malaka an-nisab. Fa idza istamarra dzalika ila tamami as-sanah fa fihi az-zakatu wa in naqasa fala zakata fihi. Jadi barang siapa yang mempunyai emas dan perak seukuran ini, ya, maka dia sudah memiliki nisab. Apabila ia, ya, berlanjut sampai sempurna setahun masih ada, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Akan tetapi belum sampai setahun berkurang, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Allahu taala alam. Demikianlah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.